Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan diving, the first moment bagi saya untuk diving. Dan sebelum kita diving, akan kita briefing dulu supaya kita tahu cara-caranya dan nanti dituntun oleh tutor kita yang sudah berpengalaman di bidang diving, yaitu Bang Denny. Perkenalkan, nama saya Denny, saya dive guide di Raja Ampat sini. Nah, sekarang kita akan melakukan yang namanya DSD atau Discover Scuba Dive atau Try Scuba atau dive untuk pemula. Oke. Nah, perlu diketahui setiap dive pemula dia harus didampingi oleh salah satu dive master atau dive guide. Dia tidak bisa dive master satu bawa sampai 3 orang atau berapa orang. Dia harus 1:1 biar aman ya. Beda dengan sudah berlisensi, dia bisa diving, satu dive master dia bisa bawa sampai 4 sampai 5 orang. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang namanya peralatan scuba. So, peralatan scuba adalah ini semua, peralatan standar, ada tangki, ada BCD, ada regulator, ada pemberat, masker dan fins, dan apa saja alat-alat bantunya lainnya. Itu adalah alat standar. So, scuba adalah self continue underwater breathing apparatus. Scuba ada 5 tulisan itu, masing-masingnya mempunyai arti, dan artinya adalah alat bantu pernafasan dari dalam laut sampai ke permukaan. Oke. Yang pertama adalah tank atau silinder. Nah, di tangki ini dia berisi 21% oksigen dan sisanya itu adalah nitrogen. Jadi dia bukan oksigen murni, dia adalah udara biasa yang dimix dari mesin kompresor atau filter yang dijadikan 21% oksigen dan sisanya adalah nitrogen. BCD. So, BCD ini adalah buoyancy control device, yang artinya adalah alat bantu daya apung kita di dalam laut. Nah, apabila kita sudah terlalu ke bawah mau jatuh ke karang, nanti kita bisa pencet ini yang namanya inflate. Tapi sebentar nanti dijelaskan setelah regulator terpasang dan ini bisa berfungsi. Nah, cara pemasangan seperti ini, kita berdiri di sebelah kanan tangki, kaki kiri di belakang. Ini adalah posisi yang paling imbang, karena kalau seperti ini bisa saja pas kita sedang asik pasang dia bisa jatuh ke depan. Tapi kalau seperti ini dia imbang. Nah, kita pegang ini tank bank namanya, kita pasang seperti ini. Nah, sudah seperti ini, safety-nya harus pasang juga, karena kalau ini terlepas, tank banknya terlepas, kalau safety-nya tidak dipasang dia bisa membuat regulator rusak. Oke, kita pasang seperti ini. Pastikan dia berada di tengah, sejajar seperti ini, dan kita turunkan. Kita ukur, kalau laki-laki kita ukur dari tulisan ini 4 jari, perempuan 5 jari, karena perempuan cenderung dia punya jari lebih kecil daripada laki-laki, kecuali perempuan yang gendut. Nah, begini kita pasang. Nah, sudah terpasang seperti ini, kita harus coba lagi pegang 2 kiri kanan dan angkat. Nah, pastikan di saat kita angkat kaki 2 kita ini terbuka seperti ini, jangan dibawa begini, karena apabila kita taruh atau jatuh kena kuku bisa luka. Yang berikutnya ada regulator. So, regulator ini terdiri dari 5 bagian. Nah, di saat kita mau pasang kita harus tahu 2 ini selalu di sebelah kiri, 2 ini selalu di sebelah kanan untuk peralatan standarnya. Oke. Biasanya kita taruh seperti ini. Jadi kita tahu ini 2 di kanan, ini 2 di kiri. Yang pertama ini adalah free stage. First stage ini gunanya mengubah tekanan yang tinggi seperti ini menjadi tekanan yang normal yang bisa kita bernafas, karena tekanan udara seperti tadi sangat kuat, paru-paru kita tidak bisa menampung atau tidak bisa mengolahnya. Nah, inilah dia akan mengubah tekanan yang tinggi tadi menjadi tekanan yang normal untuk kita. Nah, kita pasang seperti ini, pastikan sudah terpasang depannya dan kita putar menggunakan 3 jari. Kenapa menggunakan 3 jari? Karena di saat kita menggunakan seperti ini, kadangkala kita akan uji seperti penutup botol atau kunci apa kuat sekali, dan di saat kita buka nanti dia akan press
pas kita mau selesai diving, kita sudah selesai diving, kita buka agak susah karena dia sudah terlalu press di sini. Makanya kita kunci, kita hanya menggunakan 3 jari seperti ini. Karena 3 jari tidak terlalu kuat. Oke, mengerti? Nah, ini yang nanti kita pakai bernafas di dalam laut. Oke, yang ini namanya second state. Nanti kita pakai bernafas dalam laut. Nah, kenapa dia ada 2 dan lebih panjang, terus warnanya kuning? Karena dive no never alone, dia harus punya teman atau buddy. Makanya dia ada 2. Nah, apabila terjadi sesuatu di bawah, mungkin teman satu habis udara atau apa, kita bisa bantu menggunakan yang ini. Ini namanya alternative exhaust. Oke, alternative exhaust second state. Dan di sebelah kiri ada inflator house yang akan kita connect dengan rekam di sini dive komputer ini. Nah, untuk mencek apakah tangki terisi dengan baik atau full, kita balik seperti ini, jari ibu kita pencet di sini sedikit dan ini kita putar ke belakang membuka. Kalau sudah seperti itu, dibuka terus ke belakang sampai habis dan maju sekali. Nah, kita lihat ini full. Oke. Nah, kalau sudah buka seperti ini, berarti BCD sudah berfungsi. Nah, ini inflate. Dia akan mengembangkan BCD. Nah, BCD ini dia otomatis di saat kita isi sampai full dia akan keluar sendiri. Itu bukan bocor, tapi dia sudah tidak mampu tampung udara di dalam, makanya dia keluar otomatis. Oke. Dan ini adalah deflate. Sebelum kita turun, kita pastikan BCD kita terisi udara seperti ini, agar dia tidak jatuh ke bawah dasar laut. Oke? Dan dia bisa mengembang seperti pelampung. Di saat kita turun, kita harus angkat seperti ini dan pencet sini. Nah, kenapa harus diangkat? Karena jika kita taruh di bawah, dia akan susah keluar udara. Karena rata-rata udara akan berada di permukaan, di atas. Jadi di saat kita turun seperti ini, kepala di bawah, berarti kita menggunakan yang ini. Kalau kita turun vertikal lurus seperti ini, kita pencet yang ini. Oke, mengerti? Nanti di bawah kita bernafas menggunakan pernafasan panjang dan continue, terus menerus. Jadi bernafas. Jangan. Di saat kita menggunakan nafas seperti itu dengan nada yang tinggi, itu akan membuat paru-paru kita capek dan otomatis udara akan cepat habis. Nah, untuk profesional rata-rata dia bisa menggunakan satu tangki ini 1 jam. Tapi untuk pemula ya paling setengah jam berapa. Cuman kan kita tidak bisa diving selama itu untuk pemula. Karena apalagi kalau dia panik bisa fatal. Jadi kita untuk pemula kita diving paling dalam itu 7 meter. Jadi kita coba di 1 meter, 2 meter, kalau sudah bisa baru kita turun sampai di 5 meter aman. Karena di bawah 5 meter sudah ada yang namanya decotime, itu bisa berbahaya buat tubuh kita karena nitrogen sudah ini. Kecuali sudah punya lisensi, dia sudah bisa mengerti, sudah tahu ininya baru bisa. Oke? Jadi kita paling dalam cuma bisa 7 meter sekarang. Siap? Iya. Ada pertanyaan? Mungkin ada yang kurang mengerti di sini biar sampai di bawah sudah paham. Sudah paham ya? Kalau ada apa-apa silakan bertanya. Oke?
Oke, selamat